Halo, selamat pagi guys. Pada tahun 1990, ada seorang laki-laki, sebut saja namanya Kabul. Dia itu berusia 20 tahun, kelahiran dari Kota Batu. Dia itu menikah dengan gadis bernama Cici guys. Di usia pernikahan mereka yang seumur jagung, Kabul dan istrinya ini dihadapkan dengan ujian ekonomi. Saat itu guys, Kabul nganggur guys. Sedangkan dia itu hanya lulusan SD. Susah sekali mendapat pekerjaan guys, karena terbatas oleh pendidikan yang tidak menunjang. Berkali-kali dia itu membangun usaha, namun selalu gatot guys, gagal total. Sedangkan di satu sisi, dia itu harus menafkahi istrinya. Akhirnya, Kabul hanya bekerja serabutan guys, kerja seadanya lah. Dan oleh karena itu, penghasilannya jadi tidak menentu guys. Suatu hari, di tengah-tengah keputusasaannya, dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Tono. Tono ini memberi setitik harapan kepada Kabul guys. Kabul, kamu mau kaya tidak? Ya iyalah, mesti aja saya mau kaya. Emangnya ada pekerjaan apa? Ditanya begitu, Tono inilah kok malah tertawa guys. Ngapain kerja? Mending jadi bos saja kayak saya ini loh, ucap Tono. Kabul ya bingung dengan ucapan Tono itu guys. Kemudian pandangan Kabul ini teralihkan ke pakaian yang dikenakan oleh Tono. Biasanya Tono ini kucel guys, gombres, sama kayak dirinya itu. Tapi dalam waktu singkat, penampilannya lah kok berubah menjadi sekeren itu guys. Dia memakai kemeja dan celana formal, sepatunya juga bagus. Biasanya ya, dia itu kemana-mana pakai sandal jepit guys. Wih, hebat kamu sekarang Ton. Kamu baru saja dapat warisan ya. Mendengar itu, Tono hanya tertawa guys. Seakan-akan sudah tidak ada beban lagi dalam kehidupannya. Sudah tidak perlu lagi mikir bagaimana besok mau makan atau bagaimana caranya. Tono sekarang sudah kaya raya guys. Ton, mbok aku iki ikut kerja sama kamu, boleh nggak? Gini ya Bul, kamu itu kan teman baik aku dari kecil. Jadi aku nggak pengen lah kamu jadi bawahanku. Lah terus gimana Ton? Kamu mau kaya seperti aku kan? Iya, terus gimana caranya? Gampang, tapi syaratnya yang berat. Kemudian Tono mendekat kepada Kabul dan berbisik ke telinganya. Kamu mau nggak nikah sama Jin? Mendengar itu, Kabul langsung kaget guys. Gila kamu, jadi selama ini kamu nikah sama Jin? Tono pun mengangguk. Tenang, cara ini tidak pakai tumbal kok. Kamu pikir-pikir saja dulu. Kalau kamu mau, datang saja ke rumah. Nanti saya antarkan kamu ke juru kuncinya. Setelah itu, Tono pun pamit pergi meninggalkan Kabul guys. Sejak pertemuan itu, Kabul menjadi bimbang. Kalau malam itu ya, dia tidak bisa tidur nyenyak guys. Karena memikirkan tawaran Tono tersebut. Ditambah lagi, istrinya Cici bilang kalau mereka sudah tidak punya beras sama sekali. Mereka saat ini hanya makan singkong yang dibakar untuk mengganjal perutnya guys. Sebenarnya Kabul ingin menolak tawaran Tono itu dan lebih baik meminjam modal saja sama Tono. Tapi guys, di sisi lain hatinya berkata, mending kaya instan saja. Buat apa usaha kalau akhirnya bangkrut terus gitu guys. Singkat cerita, akhirnya Kabul memutuskan untuk mendatangi Tono ke rumahnya. Nah, gimana Bul? Sudah ada keputusan apa belum? Kabul pun mengangguk. Iya, aku sudah mantap, gitu katanya. Akhirnya,
Pada malam harinya, mereka datang ke juru kunci kenalan Tono. Setelah memberikan mahar dan syarat-syarat kepada juru kunci tersebut, kemudian Kabul dimandikan kembang, guys. Setelah itu, dia pun melakukan ritual pernikahan. Setelah ritual itu selesai dilakukan semuanya, Kabul pun bisa melihat istri jinnya itu, guys. Dia itu, guys, sangat cantik. Kalau umur manusia, istri jinnya itu setara dengan usia 18 tahun, guys. Tapi di alam jin, dia itu sudah berusia ratusan tahun. Setelah beberapa hari menikah, istri jinnya itu menyarankan Kabul untuk membuka usaha ikan asin di pasar. Karena istrinya bilang dia tidak bisa memberikan kekayaan secara langsung. Tetapi dia menjamin usaha yang Kabul jalankan akan selalu mendatangkan keuntungan. Ternyata, guys, hal itu benar. Setiap hari dagangan Kabul selalu habis. Padahal, guys, setiap hari juga dia selalu menambah jumlah stok ikan asinnya itu. Karyawan Kabul pun kian bertambah. Dalam waktu singkat, Kabul menjadi saudagar ikan asin di tempat itu. Dia kini menjadi pemasok terbesar di wilayah tersebut, guys. Kabul dan Cici kini merasakan bagaimana hidup sejahtera itu. Namun, guys, lambat laun, Cici ini merasakan kejanggalan pada suaminya. Dari mulai kamar khusus yang tidak boleh sembarangan dibuka, sampai Kabul tiba-tiba sering ngomong sendiri, guys. Cici pun heran dengan kebiasaan Kabul. Dia itu suka minum air kembang setiap hari, guys. Bahkan yang sangat aneh, tanpa sebab apa-apa itu loh, dia sering mengangkat tangannya begini, seperti akan memukul Cici. Aneh kan? Tanpa sebab, guys. Usaha Kabul semakin hari semakin maju, guys. Tapi badannya lah kok semakin kurus. Akhir-akhir ini bahkan Kabul selalu mengurung diri di kamar rahasianya itu. Terkadang terdengar Kabul seperti sedang melempar-lempar barang, guys, di kamarnya itu. Cici berpikir mungkin suaminya sedang pusing memikirkan usahanya. Tapi, guys, Kabul sekarang jarang keluar kamar. Bahkan Kabul mulai mengabaikan usaha yang semakin berkembang itu. Untuk sementara, terpaksa Cicilah yang memberi instruksi kepada pegawai-pegawainya itu. Meskipun Cici sendiri merasa kewalahan, guys. Sampai pada suatu hari, Cici ini merasa tidak enak badan, guys. Namun, setelah diperiksakan ke dokter, ternyata Cici ini sedang mengandung 2 bulan. Di luar dugaan Cici, Kabul bukannya seneng, guys, tapi lah kok malah marah-marah, guys, mendengar kehamilan Cici itu. Dengan teganya, Kabul memukul dan menampar Cici, guys. Karena Cici sudah tidak kuat lagi, akhirnya Cici memutuskan pergi ke rumah orang tuanya. Sedangkan di rumah, ya guys, Kabul itu juga sering bertengkar sama istri jinnya itu. Rupanya istri jinnya itu cemburu buta. Bahkan, guys, si istri jinnya itu lebih dulu tahu kalau Cici hamil. Karena itu, istri jinnya itu cemburu, guys. Akhir-akhir ini, Kabul dan istri jinnya itu sering ribut. Mereka sering berantem, guys, seperti layaknya suami istri pada umumnya. Istri jinnya itu ingin memiliki Kabul seutuhnya untuk dibawa ke alamnya, guys. Kian hari, tubuh Kabul semakin habis. Di sisi lain, setelah mendengar cerita dari Cici, guys, orang tuanya Cici bisa memahami ada yang tidak beres dengan rumah tangga anaknya. Kemudian orang tuanya Cici itu memberi petunjuk kepada Cici kalau Kabul itu sudah nikah dengan perempuan lain dari bangsa jin. Sebetulnya, guys, ayah Cici ini adalah seorang tokoh di kampungnya. Dia sedikit banyak bisa menguasai ilmu-ilmu gaib lah.
Mendengar penjelasan dari ayahnya itu, Cici langsung shock, guys. Kenyataan seperti itu tidak bisa ia terima ataupun ia cerna dengan akalnya, guys. Ternyata selama ini suaminya itu sudah terjerumus dalam pengabdian setan. Akhirnya Cici pun meminta bantuan kepada ayahnya agar bisa menolong Kabul. Berbagai upaya pun dilakukan, guys. Ikhtiar serta doa. Ayah Cici ini tidak bekerja sendiri. Beliau meminta bantuan kepada guru spiritualnya. Mereka itu mengetahui kalau Sukma Kabul telah diikatkan dengan sebuah batu, guys. Hal inilah yang menyebabkan akal Kabul menjadi linglung, seperti sering melamun, guys. Dengan usaha yang sangat keras, akhirnya guru ayah Cici pun berhasil membawa Sukma Kabul kembali ke tubuhnya, guys. Namun, kesadaran Kabul belum pulih sepenuhnya. Kabul masih sering ngelamun, guys, dengan tatapan yang kosong. Memang cukup sulit memutuskan ikatan dengan jin itu. Karena mereka telah bersetubuh, guys. Batin mereka pun telah terikat, guys. Ayah Cici dan gurunya mengobati Kabul secara pelan-pelan. Karena kalau sekaligus, mereka khawatir Kabul malah menjadi gila, guys. Beberapa hari kemudian, usaha ikan Kabul mulai merosot tajam, guys. Pernah di lain waktu, saat Cici pulang dari pasar, Cici terkejut dengan adanya pasokan ikan asin yang berserakan di tengah rumah, guys. Saat itu, Cici juga mendengar suara Kabul dari sudut kamar. Ampun, ampun, ampuni aku, ampun. Gitu, guys. Lalu Cici mendekati kamar itu, guys. Pas dia ngintip, ternyata dia melihat Kabul sedang berbicara sendiri menghadap tembok gini, guys.